dulu. Oke, kita lanjut kembali. Sudah terekam. Sebentar. Nah, yang selanjutnya adalah 3 ini, yang ketiga. Yaitu memudahkan komunikasi intrapersonal dan interprofesional dengan menggunakan istilah yang seragam dan terstandarisasi. Artinya bahasa perawat yang satu dengan bahasa yang lain harus sama. Jangan sampai perawat A sama perawat B salah paham. Kalau salah paham akhirnya apa yang terjadi? Bisa juga tadi malpraktek. Misalnya kata perawat yang satu karena dia menggunakan nanda, itu pasiennya diagnosanya ini. Oh ya siap. Dikiranya itu diagnosa berdasarkan SDKI, ternyata berdasarkan nanda. Nah itu nggak nyambung nanti. Bisa jadi menyebabkan malpraktek. Itu separah-parahnya. Atau nanti ketika komunikasi, aduh saya nggak paham itu kamu yang apa, yang kamu bilang itu apa, kamu itu pakai buku apa, nanda, jangan gunain nanda dong kalau di Indonesia. Beda. Karena nanda sama SDKI itu berbeda isinya. Kok kamu diagnosa keperawatannya aneh ya? Ada ya kayak gitu? Ya ada. Emang bukunya kamu apa nanda? Beda. Jadi biar sama seluruh Indonesia itu sama penamaan dan lainnya. Sehingga tidak terjadi miskom. Kalau udah miskom, nah ujung-ujungnya bisa sampai ke praktek. Lalu tentunya untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan tadi, ya. Kalau diagnosis ini dijalankan dengan baik, kebutuhan dasar manusia itu akan tercukupi pasien. Tidak hanya pengobatannya saja, tapi kebutuhan dasar manusianya terpenuhi. Itu tentunya dengan asuhan keperawatan yang lengkap ya, tidak bisa diagnosa aja, tapi dari pengkajiannya yang benar, baru diagnosanya. Diagnosa juga bagus, tanpa intervensi yang bagus juga percuma gitu. Ya, jadi untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Gitu. Ya. Ini ilmu ini hanya banyaknya kalau di lapangan ya, ilmu-ilmu kita itu banyak hanya menjadi di atas kertas saja. Artinya perawat tahu harus melakukan itu, tapi kenyataannya banyak tidak melakukan. Banyak yang menjadi hanya jadi paramedis. Itu Bapak terakhir ke rumah sakit, Bapak cek catatan keperawatannya, aneh, nggak ada diagnosa keperawatannya. Perawat tidak menulis diagnosa keperawatan. Intervensinya yang dia tulis di situ apa? Memberikan obat. Itu boleh ditulis, tapi kolaborasi, bukan jadi yang utama. Harusnya peran perawat itu bukan itu, gitu, lebih dari itu. Gitu. Padahal pasien itu banyak masalah keperawatannya itu banyak banget gitu. Bapak selaku pasien banyak mengalami masalah keperawatan, tapi perawatnya nggak menegakkan diagnosa, gimana mau mengintervensi gitu. Jadi kalau kita berbicara di lapangan, ilmu kita itu bisa jadi omong kosong semuanya. Pada prakteknya nggak dipraktekkan kalau di rumah sakit biasa gitu. Bukan kesalahan perawat juga, ya banyak faktornya. Mungkin perawatnya sedikit, pasiennya banyak, gitu kan? Otomatis kan, biarinlah seberesnya aja gitu. Tapi kalau di rumah sakit besar, kalau kalian mau praktek ideal, makanya di rumah sakit besar. Hasan Sadikin, Cipto, Cibabat, itu udah lumayan bagus ya. Itu kalau rumah sakit kecil, nah itu pelayanan keperawatannya nggak ada, yang ada itu pelayanan kedokteran sama pembantu dokter yang diperankan oleh perawat, begitu. Oleh karena itu ini harus dirubah semuanya ke depannya biar asuhan keperawatan itu memang berjalan, perawat itu memang menjalankan keilmuannya, gitu. Ya tentunya ini PR besar lah kalau di Indonesia. Jadi kalau kata orang luar negeri, kalau ke Indonesia itu pelayanan kesehatannya itu seperti di negara kami 50 tahun yang lalu gitu. Jadi artinya ketinggalan zaman, alat-alatnya,
Terus juga pelayanannya jauh, masih di bawah negara-negara besar gitu. Khususnya dalam bidang keperawatan, banyak perawat itu yang belum bekerja sebagai perawat. Artinya kebutuhan dasar manusia tidak terlayani. Ada pasien itu yang nggak mandi seminggu gitu. Itu salah siapa? Salah perawat. Pasien misalnya luka dekubitus, salah siapa? Salah perawat. Harusnya perawat itu membolak-balikan, merubah posisi pasien itu harus dirubah. Itu perannya perawat, itu tugas utamanya perawat, bukan ngasih obat, peran utamanya perawat gitu. Pasien sedang stroke didiamkan aja ya, lama-lama dekubitus, luka tekan gitu kan. Terus juga pasien mengalami kelemahan, nggak dimandikan, akhirnya bau dan segala macam. Itu yang salah siapa? Perawat gitu. Termasuk ngasih makan dan lain-lain gitu. Ya. Nah, termasuk juga masalah religi itu juga perawat. Maka perawat harus agamanya harus bagus, belajar agama yang pintar gitu. Karena peran perawat itu religi juga, bukan hanya itu. Pasiennya misalnya mengalami kelemahan, bagaimana supaya sholat masih tetap bisa sholat dan lain-lain. Itu perawat harus paham karena kalau pasiennya nggak paham, terus siapa dong yang mengajarkan kepada pasien kalau kitanya nggak paham gitu, ya. Gitu. Nah, tapi mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi dan di beberapa rumah sakit perawat juga udah sangat berperan dan diakui keberadaannya. Bahkan kepuasan dari pasien itu salah satu faktor yang terbesarnya adalah perawat. Bukan hanya dokter tapi perawat. Kalau pelayanan keperawatannya bagus dan lain-lain maka akan bagus itu rumah sakit. Nah, landasan hukumnya cuma kan kalau gini ya, kalau hidup itu ada barang, ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Jadi kalau mau harga murah, pelayanan berkualitas itu yaitu kayak mimpi aja. Kita pengen barangnya bagus, tapi harganya pengen murah. Kan kayak kita pengen, kalau kita belanja kan gitu. Saya mah pengen harganya murah, tapi yang pengen yang bagus. Nggak akan dapat. Pasti ya ada harga, ada barang biasanya gitu ya. Tapi ya bagaimana kita bisa mengefisienkan harganya murah tapi pelayanan keperawatannya bagus, itu yang belum bisa di Indonesia. Nah, ini landasan hukumnya untuk SDKI. Kalian belajar etika, sudah belajar etika keperawatan. Lalu kalian sudah belajar sosiologi kesehatan. Pada subbab yaitu norma perilaku gitu. Hukum yang tertinggi atau aturan yang tertinggi adalah hukum. Aturan-aturan yang lain seperti aturan di pendidikan, aturan apapun, aturan di sosial itu kalah sama hukum. Gitu. Jadi kita wajib menggunakan SDKI ini karena berdasarkan hukum, dari hukum yang tertinggi yaitu undang-undang sampai ke pengaturan yang paling di bawah-bawahnya, yaitu paling bawah itu adalah di SK dari PPNI nomor tahun 2016 ini, bahwa SDKI itu wajib digunakan oleh perawat. Siapapun perawat, dimanapun dia bekerja. Bekerja di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, di apapun, semuanya menggunakan SDKI, SLKI. Otomatis kita pendidikan pun wajib ini. SDKI, SLKI, dan SIKI. Terkecuali kurikulum kita nanti mengarah ke kurikulum internasional. Misalnya, lulusan kita diupayakan visi misinya bekerja di Amerika, maka kita harus belajar Nanda Nikno. Mau nggak mau gitu. Tapi karena kita belum, kurikulumnya masih kurikulum nasional, maka kita masih mengikuti SDKI, SLKI ini. Begitu. Nah, ini adalah keputusan, ini suratnya ya, ini fotokopi suratnya, surat aslinya ada di gedung PPNI Pusat. Ini penetapan bahwa SDKI ini harus digunakan di seluruh tatanan keperawatan di Indonesia. Gitu.
Nah, ini standar diagnosa keperawatan di Indonesia merupakan acuan perawat di Indonesia menetapkan masalah keperawatan klien dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di semua tatanan pelayanan kesehatan. Semua tatanan pelayanan. Jadi nggak ada alasan, oh saya mah di puskesmas. Nggak. Gitu. Walaupun ini aplikasinya sampai 2022 ini belum begitu maksimal. Sekali lagi karena kelemahan sistem yang ada di Indonesia ini. Gitu. Jadi masih ada yang kalau kita lihat lapangan masih ada yang menggunakan nanda, bahkan nggak buat diagnosa, banyak gitu. Tapi ini secara undang-undang semua tatanan itu harus menggunakan SDKI ini. Itu. Lalu klasifikasi diagnosa keperawatan, ini kita langsung ke teknis. Kita sekarang sudah Bapak harapkan kalian semuanya sudah yakin atau sudah termotivasi untuk menggunakan SDKI pada saat kalian belajar dan juga saat nanti kalian praktek senantiasa menggunakan ini. Karena hukum yang tertinggi menetapkan kita harus menggunakan SDKI secara hukum, tapi secara non-hukum yaitu tujuan, manfaat ini juga sangat bermanfaat. Gitu. Walaupun pada aplikasinya tadi belum diaplikasikan, tapi kita harus berusaha. Karena untuk meningkatkan diri kita juga, perawat itu biar dihargai, tapi yang paling utama agar memang pelayanan kepada pasien itu bermutu. Kalau pelayanan bermutu tidak cukup dengan dokter saja, karena dokter hanya fokus kepada penyakit. Tidak ada yang fokus ke arah reaksi terhadap penyakit atau kebutuhan dasar manusianya, maka pelayanan tidak akan bermutu. Nah, ini klasifikasi diagnosa keperawatan menurut ICN. Ya. Jadi diagnosa keperawatan SDKI ini diturunkan dari klasifikasi diagnosa keperawatan, yaitu ICN. ICN itu International Council of Nurse. Jadi perawat-perawat itu punya organisasi di tingkat dunia, itu ICN. ICN itu mengeluarkan banyak aturan, salah satunya ICNP atau International Nurse Council International Classification for Nursing Practice. Ini dikeluarkan oleh ICN. Nah, ICN ini harus menjadi dasar dari diagnosis dan juga intervensi dan outcome di seluruh dunia. Diturunkanlah ke dalam ini. Kalau di Amerika diturunkan ICN ini ke dalam NANDA namanya. NANDA itu singkatannya North American Nursing Diagnosis Association. Itu. Buku seperti ini yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perawat di Amerika. Itu. Lalu ada Clinical Care Classification, ini juga Bapak kurang begitu paham digunakan di mana nih. Ada Home Health Care Classification atau HHCC. Lalu ada Systematic Nomenclature of Medicine Clinical Term, SNOT City. Ini juga Bapak juga kurang paham, tapi sejenis buku-buku seperti ini juga. Tapi mungkin di negara lain, atau bisa juga buku tersebut, diagnosa tersebut spesifik pada ranah-ranah keperawatan. Misalnya di family nursing. Family nursing itu banyaknya menggunakan bukan nanda niknok, banyaknya ada yang menggunakan yang lain gitu. Di sini nggak tertulis di sini. Omaha System misalnya. Jadi banyak diagnosa Omaha System biasanya kalau yang di komunitas sama di keluarga. Gitu. Intinya diagnosis keperawatan itu banyak, tapi ini semua diturunkan dari ICN. Nah, di tiap negara itu berbeda-beda. Gunakan standar dari tiap negara tersebut. Kalau kita bekerja di Indonesia, gunakan SDKI. Kalau kita bekerja di Amerika, gunakan NANDA. Kalau kita bekerja di Jepang, gunakan Jepang. Standar Jepang. Tapi pada intinya semuanya isinya sama karena batang tubuh, batang keilmuannya tuh hampir sama semua, yaitu ICN ini kalau dari diagnosanya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini menurut ICNP yang dikeluarkan ICN atau organisasi perawat di dunia, itu ada 5 kategori diagnosis keperawatan, yaitu fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan.
Jadi secara umum ada 5 kategori kebutuhan dasar manusia yang sering terganggu, atau yang 5 kategori kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, lingkungan. Ingat, masalah itu atau diagnosa keperawatan itu komprehensif sifatnya. Jadi ketika ada orang yang mengalami gangguan psikologis, maka akan berpengaruh terhadap fisiologisnya. Demikian pula ketika orang bermasalah fisiologisnya, maka akan berpengaruh terhadap psikologisnya. Ini yang sering terjadi juga seperti ini. Mudah-mudahan sih sekarang nggak banyak terjadi ya. Ketika pasien masuk rumah sakit jiwa, cenderung perawat itu lebih senangnya ngangkat yang psikologis. Dia ngangkat bagaimana sih Pak supaya dia tidak minder, tidak HDR kalau disebutnya harga diri rendah, lalu tidak bunuh diri atau RBD resiko bunuh diri, dia nggak jadi bunuh diri misalnya pasien. Cenderung perawat itu mengangkat itu. Tapi untuk masalah fisiologis cenderung ditinggalkan. Pasien borokan ternyata nggak diobatin gitu di rumah sakit jiwa tuh. Gitu. Kecenderungan karena ini mah rumah sakit jiwa jadi yang saya obatin psikologis aja, salah. Kalau di rumah sakit jiwa pun tetap fisiologis harus diobatin. Karena nggak mungkin psikologisnya sembuh kalau dia fisiologisnya sendiri nggak diobatin gitu. Seperti misalnya kalau orang sakit gigi maka dia akan sering marah-marah. Kenapa? Karena dia sakit gigi gitu. Sama ketika sakit hati juga maka dia nggak mau makan, akhirnya gastritis gitu, mempengaruhi juga fisiologis. Makanya ini semua harus ditangani bareng-bareng kalau supaya klien itu bisa sembuh dengan sebenar-benarnya sembuh gitu. Kebalikannya kalau di rumah sakit, obat aja yang dikasih atau fisiologis aja yang dikasih. Nutrisi makan dikasih, tapi diajak ngobrol nggak pernah. Diajak menanyakan, "Ibu kenapa? Apakah Ibu ada depresi?" "Iya, saya depresi karena ibu saya meninggal," misalnya. Nggak diobatin ini kalau di rumah sakit. Banyaknya di rumah sakit yang biasa itu diobatinya fisiologisnya. "Ibu, udah sholat belum hari ini?" Nggak pernah perawat itu menanyakan itu. Harusnya, walaupun di rumah sakit biasa yang bersifat fisiologis, misalnya rumah sakit Cipto atau rumah sakit Hasan Sadikin, tetap yang lainnya juga ditanyakan. Tuh. Bukan hanya fisiknya saja. Itu yang harus dirubah. Kalian harus camkan, ingat sampai kapanpun bahwa dimanapun kalian bekerja, mau di rumah sakit jiwa, mau dimanapun, kita harus melayani kebutuhan dasar manusia itu secara komprehensif. Bukan hanya fisiknya saja, tapi juga psikologis, perilaku, relasi, dan lingkungan. Termasuk di dalamnya itu ada agama. Bagaimana dia tetap bisa sholat, tetap bisa berdoa, lalu juga mendapatkan ilmu sesuai dengan agamanya dia. Gitu. Maksudnya kita juga harus paham gitu agama kita, agamanya pasien gitu, agar kita bisa memberikan pelayanan yang peka budaya. Seperti di transcultural nursing kalian sudah pelajari gitu. Nah, begitu ya. Dengan itu mudah-mudahan ke depannya kalian dengan mengingat itu senantiasa memperbaiki kita semua agar pelayanan keperawatan itu kian bisa lebih maksimal. Nah, lalu selanjutnya jenis diagnosis keperawatan. Nah, ini jenis diagnosis keperawatan itu ada 2 ya, yaitu diagnosis negatif sama diagnosis positif. Diagnosis negatif itu menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit atau berisiko mengalami sakit, sehingga penegakan diagnosis akan mengarah pada pemberian intervensi keperawatan yang bersifat penyembuhan. Sedangkan diagnosis aktual atau diagnosa positif atau promosi kesehatan menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat atau optimal. Diagnosis ini disebut dengan diagnosis promosi kesehatan. Jadi ada 2 kategori yang dipecah lagi ke dalam subkategori 3. Diagnosis itu ada 3 subkategori, yaitu aktual, resiko, dan
potensial atau promosi kesehatan kalau di SDKI itu disebutnya. Gitu. Yang sering terjadi, kita itu hanya fokus ke ini nih. Diagnosis aktual. Diagnosis aktual. Kita hanya fokus ke sini. Padahal semua diagnosis itu penting. Karena ada pepatah, ingat pepatah nenek moyang kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi pepatah itu tidak berjalan di kenyataan hidup kita orang Indonesia. Kalau di Indonesia lebih baik mengobati dibandingkan mencegah. Artinya tidak ada upaya pencegahan yang maksimal. Begitu. Misalnya, jangankan gitu, jangankan yang pencegahan benar-benar masih sehat ya. Orang yang darah tinggi aja, darah tinggi itu ya kalau kalian perlu ketahui, darah tinggi itu penyakit yang seperti tidak masalah. Gejalanya nggak begitu berat, paling pusing dikit aja. Nggak pusing banget itu. Bahkan ada yang nggak ada gejala. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak dicegah, tidak diobatin, apa yang terjadi? Stroke, jantung. Pokoknya ibu bapaknya penyakit itu adalah diabetes sama hipertensi. Rata-rata penyakit yang berat-berat itu ibu bapaknya itu, artinya dilahirkan dari hipertensi dan diabetes itu. Ya. Seperti itu. Jadi kenyataannya perawat lebih suka ngangkat ini diagnosa aktual. Mahasiswa aja jangankan dari perawatnya, dari mahasiswanya, Pak, keluarga saya mah nggak ada masalah, Pak. Keluarga binaan saya mah nggak ada masalah, Pak. Pasien saya mah nggak ada masalah, sehat semuanya, Pak. Jadi saya bingung, Pak, ngangkat diagnosanya. Nggak usah bingung-bingung, kan ada namanya diagnosa promosi kesehatan, angkat itu. Ada nggak resiko? Oh iya, Pak, ada resiko, Pak, di rumahnya colokannya terbuka, Pak. Banyak listrik-listrik. Nah, anaknya sering main listrik-listrik itu. Nah, itu resiko nggak? Resiko. Harusnya penanganannya seperti apa? Coba cari di jurnal. Oh, harus ditutupin, Pak. Menurut jurnal ada alatnya, Pak, khusus. Colokan-colokan listrik itu ditutup pakai alat sehingga ketika kita mau pakai bisa, tapi kalau nggak dipakai, nggak bisa dipegang sama anak-anak misalnya. Harus sejauh itu. Jangan sampai udah kesetrum anaknya baru diobatin. Gitu. Mendingan kalau masih bisa diselamatkan. Kalau enggak, gitu. Makanya pencegahan itu selalu lebih baik dibandingkan pengobatan. Kenapa kita masih hidup? Kenapa kalian masih hidup? Karena kita itu divaksin. Kalau nggak divaksin, kita itu mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sebegitu efek besarnya itu upaya pencegahan. Ya, sekarang aja Indonesia udah divaksin semua lengkap, ada BCG segala macam, udah semua divaksin gitu. Ada COVID gitu. Coba bayangkan orang Indonesia, seluruh Indonesia nggak pernah divaksin anaknya, pasti wabah semua datang. Gitu. Makanya lebih penting pencegahan tuh di situ. Bukan lebih penting, tidak ada yang lebih penting, semuanya penting. Jadi artinya semuanya harus dijalankan. Tapi kenyataan yang dijalankan hanya ini, diagnosa aktual, banyaknya itu. Ya otomatis lah banyak orang yang meninggal, orang yang mengalami kelumpuhan, diabetes, hipertensi karena tidak ada pencegahan. Itu diagnosis promosi kesehatan. Nah, kalau misalnya kalian ya Bapak sarankan sekali-kali itu rekreasi lah. Kan rekreasi itu kebutuhan dasar manusia. Jangan kerja terus, kuliah terus, pagi sampai sore gitu, nggak ada rekreasi, kurang bagus. Rekreasi lah. Nah, sekali-kali walaupun rekreasi, kalau rekreasi, ke luar negeri, jangan di Indonesia mulu. Seperti katak dalam tempurung, kalau bahasa istilahnya orang. Gitu. Ya, Bapak pernah dapat penjelasan dari teman Bapak, tak, hayu ke luar negeri, tong di Indonesia wae. Ngapain emang? Kata dosen saya, kalau belum ke luar negeri itu pasti ada hal yang kamu belum pernah dapatkan. Pasti pemikiran kamu itu nggak akan begitu maksimal. Bohong kamu mah. Pas Bapak ternyata
qadarullah mendapat kesempatan ke luar negeri gitu ya, memang banyak pemikiran yang baru yang Bapak dapatkan gitu. Kalau di luar negeri itu pelayanan keperawatan itu enggak kayak di Indonesia gitu. Bapak pernah ke Tokyo waktu itu ke Jepang. Nggak ada orang gemuk di Tokyo tuh. Nggak ada. Semuanya tuh ideal. Semuanya ideal. Berat badannya rata-rata semua ideal. Kalau kalian lihat orang Jepang gemuk, itu kan pesumo. Tapi pesumo itu memang dilatih buat gemuk, bukan dia memang dasarnya gemuk gitu. Tapi kalau kita lihat ke kereta KRL-nya Jepang, Bapak ngelihat ke sana kemari, nggak ada orang tuh gemuk gitu, kelebihan obesitas gitu. Kenapa? Karena memang pencegahannya udah bagus di sana itu. Artinya pencegahan udah bagus itu segala sesuatu jalan, kemana-mana jalan, sehat Bapak juga di sana. Karena apa-apa jalan kaki. Karena mobil itu pertama mahal, parkirannya juga mahal, ratusan ribu per jamnya itu. Parkir. Jadi orang itu males naik mobil itu. Ah, udah naik kereta ke semua penjuru Tokyo, itu kereta tuh terjangkau semua. Dan sudah dirancang oleh negara bahwa 10 menit atau maksimal 20 menit harus bisa berjalan kaki ke stasiun. Jadi orang itu mau rumahnya dimanapun, dia berjalan kaki ke stasiun itu 20 menit. Nah, dari 20 menit itu naik kereta, nyampe stasiun terakhir ke kantor itu harus dirancang setiap kantor itu harus berjarak antara 10 sampai 20 menit paling lama. Akhirnya berjalan lagi. Jadi setiap hari itu berjalan orang Jepang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sehat dari situ aja. Jangankan yang punya penyakit berat seperti darah tinggi, yang punya penyakit kutuan aja, anak kutuan misalnya, anak SD. Ada pernah dosen Bapak gitu kuliah di mana anaknya kan kuliah ikut sekolah di sana gitu ya, ikut sekolah SD gitu ya. Nah, ketahuan dia itu terkena kutu, langsung dipanggil orang tuanya. Bapak ini dapat surat panggilan, pas datang, anak ibu kutuan, ini tolong ya diberikan ini obatnya segala macam, tolong dijaga kesehatan di rumahnya sampai kutuan aja itu ditangani. Kutuan kan penyakit yang ya ringan lah. Kalau di Indonesia jangankan gitu, yang darah tinggi aja makannya yang asin dimakan, yang berlemak dimakan, olahraga nggak pernah, tahu-tahu dah ini. Yang diabetes makan segala macam, yang manis, yang asin mau segimana, mau 2 bakul kayak dimakan, akhirnya apa? Kolaps lah, stroke lah, jantung, terus ginjal kemana-mana komplikasi. Padahal kalau penanganan diabetes hipertensi itu baik, banyak yang bisa bertahan punya diabetes dari usia 20, 25 tahun sampai usia 70 tahun masih bisa sehat kalau penanganannya baik. Tapi kalau penanganannya buruk, jangankan gitu, seminggu aja 2 minggu bisa komplikasi kemana-mana. Bahkan bisa meninggal gitu kalau tidak terkontrol. Gitu. Ya seperti itu. Jadi nanti kalian belajar teori Betty Newman di mana semua diagnosis itu penting, bukan hanya aktual. Makanya ke depannya camkan, ingat baik-baik. Nanti kalian akan ketemu di lapangan bahwa di lapangan itu akan ketemu realita bahwa diagnosis yang akan banyak ditegakkan di lapangan adalah diagnosis aktual. Untuk yang resiko dan potensial atau promosi kesehatan ini nggak akan. Tapi kalian harus bisa merubah itu. Keras, harus bisa agent of change. Merubah itu. Bahwa penanganan kesehatan tidak hanya aktual, tapi harus ditegakkan diagnosis promosi kesehatan dan juga diagnosis resiko. Ini pun kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Di rumah kalian ada anak kecil nggak? Kalau ada anak kecil, ada resiko nggak? Resiko-resiko anak kecil, misalnya listrik lah atau apapun gitu. Itu harus benar-benar diagnosa resiko. Atau ada lansia, tempat-tempat yang licin, itu jangan sampai ada tempat-tempat yang licin, gelap, licin dan lain-lainnya. Begitu ya.
Resiko itu bukan hanya listrik, tapi ada yang lainnya juga banyak sekali. Merokok misalnya. Nah, terus juga alkohol, kurang aktivitas, obesitas, itu resiko semua. Dan itu seringkali tidak ditangani. Ya. Nah, ini 3 ya. Aktua, resiko, atau promosi kesehatan. Itu. Aktua, resiko, dan promosi kesehatan. Jadi Bapak nggak ingin ada dengar lagi, kalau bisa nggak ada yang bilang lagi perawat ataupun calon perawat seperti kalian, seperti mahasiswa UPI gitu ya, yang mengatakan, Pak, keluarga saya mah, pasien saya mah nggak ada diagnosisnya. Nggak mungkin semua keluarga itu pasti ada diagnosisnya. Mungkin yang aktual nggak ada, tapi resiko, apalagi yang promosi kesehatan, itu pasti ada. Itu pasti ada. Nah, ini diagnosis aktual, diagnosis risiko, dan diagnosis promosi kesehatan. Gitu ya. Nah, ini diagnosis aktual menggambarkan respon klien terhadap kesehatan atau proses kehidupannya yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Tanda gejala mayor dan minor dapat ditemukan di validasi klien. Ini perkuliahan Bapak kali ini, perhatikan baik-baik karena kalian akan mempraktekkan pembuatan diagnosis ini. Gitu ya, dari mulai pengkajiannya dan lain-lain. Pengkajiannya kalian sudah lakukan dengan Pak Syihab. Nah, Bapak biar sambil Bapak ngawahan dulu. Bapak bicara terus capek juga. Batuk. Jadi perlu diinformasikan juga ke kalian, Bapak sekeluarga sedang isoman karena terpapar juga. Seprodi dosen-dosen banyak yang terpapar ya. Termasuk juga mohon doanya juga buat mantan kaprodi kita Pak Slamet. Pak Slamet sekarang sedang terbaring di Rumah Sakit Hasan Sadikin karena mengalami COVID dan komplikasi sampai mengalami kelemahan ekstremitas beliau. Jadi mohon doanya dari semuanya, semoga diberikan kesembuhan. Kalau Bapak baca literatur, insya Allah bisa sembuh kembali seperti sedia kala gitu ya. Karena virus COVID itu salah satu komplikasinya bisa menyerang juga ke persarafan. Nah, kebetulan Pak Slamet itu komplikasinya ke persarafan. Dan yang lain juga, dosen yang lain, cuma ada 3 orang yang bebas di bulan ini, di bulan kemarin sama ini itu banyak yang terkena. Sampai FPOK sendiri lockdown, sampai tanggal 21 nggak boleh datang. Makanya Pak Syihab kan mau praktek segala macam di lab, tapi kan gimana kan lockdown, nggak boleh ke kampusnya juga. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan, ya itulah di Indonesia, makanya kata Bapak juga, pencegahan di Indonesia itu diabaikan. Baru kalau udah sakit, COVID, ya menderita semuanya. Gitu. Harusnya kalau di luar negeri kan udah banyak yang bebas juga. Bahkan nggak perlu menggunakan masker kalau di luar negeri. Itu ya mungkin banyak hal ya kita nggak tahu ya, mungkin karena vaksinnya berenang buatan Cina beda ya. Kalau buatan Cina kan pasti kualitasnya di bawah, harganya lebih murah, tapi kualitasnya ya perlu kalian ketahui Sinovac itu kan efisiensinya 50%. Kalau AstraZeneca itu kalau nggak salah 70% ya. Moderna itu 90%. AstraZeneca itu kalau nggak salah 90% juga, yang satu lagi apa ya, lupa Bapak. Itu 70%, nggak tahu tertukar ya. Tapi kalau Sinovac itu paling rendah 50%, makanya rugi sebenarnya divaksin Sinovac itu. Oke, terus Bapak ingin bertanya dulu, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Izin Bapak sebelumnya, Laila mau konfirmasi kehadiran. Boleh. Tapi maaf di sini hujan Bapak, jadi berisik banget. Iya. Iya, nggak apa-apa Laila. Ya, Laila hadir ya. Oke, Laila, ya. Ya, terima kasih konfirmasinya. Ada yang ditanyakan?
siapa apa namanya ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Terus gimana Sepertinya ya? belum ada, Oh, Bapak. belum ada. Oke. Terus apa gimana nih Bapak nih? Istirahatnya dulu biar kalian ngomong. Intinya Bapak ingin ke tugas aja dulu biar nggak bosen ya materi terus ya. Ke tugas. Minggu kemarin dengan Pak Sehab, kalian sudah disuruh mengkaji nggak, melakukan pengkajian nggak? Langsung ke pasien. Ya, ke siapa melakukan pengkajiannya? Bapak izin menjawab, kalau minggu kemarin tugasnya itu anamnesa sama pemeriksaan tanda-tanda vital aja, Pak. Oh, anamnesa sama ke siapa itu Ke anamnesanya? pasien, Pak, ke orang. Ke orangnya siapa, keluarga? Ada yang keluarga, ada ke yang sekerabat, ada yang ke teman, Pak. Oke. Nah, tugas kalian lengkapi format pengkajian yang dari Pak Syihab itu kalau ada. Kalau enggak nanti Bapak berikan format pengkajian berdasarkan anamnesa yang kalian lakukan itu sebagai data dasar ya. Sama pengkajian head to toe kalian kan juga ditugaskan. Nah, itu pakai aja itu. Kalau belum lengkap nanti dilengkapin lagi. Lalu setelah itu nanti buat SDKI-nya. SDKI-nya. Itu dikumpulkan sebelum perkuliahan selanjutnya. Saat praktek. Ya, nanti kita akan revisi bareng-bareng, sekaligus nanti Bapak akan bikin dua. Kalian harus mengumpulkan 2 askep. Sampai di akhir itu harus mengumpulkan 2 askep, yaitu askep yang kalian lakukan dengan Pak Syihab itu, mulai pengkajiannya, sama nanti cari kasus yang baru. Kasus yang memang bermasalah gitu. Nanti kalian bisa membuat sendiri kasusnya, atau mencari dari jurnal. Nah, kalian nanti buat SDKI, SLKI, SIKI, dan selanjutnya sampai praktek terakhir. Gitu. Karena praktek kalian itu pasti akan sekitar itu. Pasti akan sekitar SDKI, SLKI, dan SIKI di metodologi keperawatan ini. Gitu. Bapak harapkan ya di yang saudara kan teman, itu kan pengkajian fisiknya banyaknya yang normal ya. Maksudnya nggak ada masalah, mungkin dia aktualnya nggak ada gitu ya. Tadi diagnosa aktualnya nggak ada, tapi yang resiko dan yang promosi kesehatannya ada. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Justru kalian belajarnya inginnya Bapak di kasus yang itu adalah kalian bagaimana menegakkan asuhan keperawatan yang bersifat promosi kesehatan. Gitu. Nanti untuk yang aktualnya kalian bisa ambil kasus dari KTI orang lain atau karya tulis orang lain atau dari jurnal-jurnal ilmiah yang metodenya studi kasus, misalnya kalian bisa ambil itu. Atau kalian bisa kembangkan kasus sendiri, atau kalian bisa mengambil kasus dan kembangkan sendiri gitu. Sampai di sini paham? Ya, jadi minggu depan kalau udah paham harus sudah jadi SDKI-nya dikumpulkan sebelum perkuliahan. Gitu. Lalu di perkuliahan itu kita akan bahas. Kita akan bahas bareng-bareng apa kesalahannya, apa yang sudah benar, kalian perbaiki sekaligus nanti sambil membuat satu lagi kasus yang akan kalian kembangkan asuhan keperawatannya sampai ke arah evaluasi. Gitu. Bapak izin bertanya, Pak. Oke. Enggak. Jadi Bapak tugasnya minggu depan itu kita membuat diagnosa yang resiko sama promosi kesehatan, Pak. Sesuai dengan keadaan pasien aja. Kalau pasiennya memang dia ada aktualnya, tegakkan juga aktualnya. Tapi kalau nggak ada, ya tegakkan yang resiko atau yang promosi kesehatan. Misalnya teman kalian atau orang tua kalian misalnya nggak sakit, nggak ada apa, tapi ngerokok. Nah, tegakkan diagnosa terkait terkait dengan resiko akibat rokoknya. Atau teman kalian misalnya makannya sembarangan, nah berarti kan ada resiko tuh. Atau makannya kebanyakan, ada resiko tuh kelebihan nutrisi gitu. Resiko kelebihan nutrisi atau apa di sini diagnosanya gitu.
Oke ya, tapi disesuaikan dengan keadaan aja, jangan memaksakan gitu. Kalau misalnya pada pasiennya memang ada aktua, ya tegakkan aktua. Kalau misalnya pada pasiennya nggak ada aktua, tapi adanya promosi kesehatan, ya tegakkan promosi kesehatan. Gitu. Ya, paham ya? Minggu depan, pertemuan teh hari apa ya? Siapa namanya? Andra, siapa itunya? Iya, Pak. Kapan pertemuannya? Minggu depan? Selasa juga, Pak. Kan harusnya Selasa itu praktek sama teori, Pak. Oh iya, oke. Selasa ya? Oke, berarti hari Senin udah harus terkumpul. Karena Selasa kita akan periksa bareng-bareng. Gitu. Oke, lalu setelah itu diperiksa bareng-bareng, diperbaiki sambil nanti mengerjakan tugas satu lagi terkait ASKEP, dan itu akan terus-menerus sampai praktek terakhir. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, masih ada waktu ya. Kita lanjutkan kembali. Oke, masih aktif semua videonya ya. Oke, alhamdulillah. Lalu kita yang nggak aktif videonya, aktifkan kembali agar kita lebih efektif perkuliahannya. Oke. Nah, kedepannya sih sebenarnya harusnya ya ada aturan di Prodi. Kalau tidak aktif video maka tidak masuk absen harusnya. Karena dari evaluasi ya dari beberapa webinar gitu. Pesertanya 500, yang aktif videonya cuma 50. Udah gitu yang sisanya itu dari 500 tersebut 450 ditegor, "Bapak ini diam aja." Nah, itu kemana? Jadi nggak efektif webinar itu. Dari hasil penelitian-penelitian itu webinar itu nggak efektif. Ternyata yang aktif video aja yang benar-benar mendengarkan, yang nggak aktif video tuh ada yang mendengarkan, ada yang kemana, ngalor ngidul gitu, ada yang sambil tiduran dan lain-lain. Gitu. Makanya mungkin kedepannya kalau kita masih masih daring terus seperti ini perlu ada aturan untuk kewajiban mengaktifkan video sampai ke memaksa kalian gitu ya. Tapi itu belum, nanti kita pikirkan kembali bagaimana baiknya. Makanya ya kesadaran diri dah, sekarang mah kesadaran diri sendiri. Kalau kita tidak diawasi, maka kita nggak akan disiplin. Kalau kita diawasi, pasti akan merasa disiplin. Nah ini kita bisa baca, kalian bisa baca sendiri ya, ada diagnosa aktual, resiko, dan promosi kesehatan. Nah ini komponen diagnosa keperawatan. Nah komponen diagnosa keperawatan itu terdiri dari problem atau masalah, dan juga atau label diagnosis dan indikator diagnostik. Masalah itu merupakan label diagnosa keperawatan yang menggambarkan inti dari respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya. Label diagnosis terdiri atas deskriptor atau penjelasan dan fokus diagnostiknya. Ini kita lihat contohnya. Nah ini contoh. Jadi diagnosa keperawatan itu pasti terdiri dari ini. Tapi kalau kita mah kan terima beres ya. Misalnya bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas terima beres aja gitu mah. Intoleransi aktivitas, tapi sebenarnya intinya itu ini adalah terdiri dari deskriptor dan fokus diagnostik. Nah inilah yang nggak boleh dirubah. Bersihan jalan napas tidak berjalan misalnya nggak boleh. Pertukaran gangguan pernapasan nggak boleh, harus gas. Penurunan curah jantung, penurunan aliran jantung nggak boleh gitu. Intoleransi aktivitas nggak boleh. Tadi udah Bapak jelaskan ya. Lalu di sini defisit pengertian dan lain-lain ini kurang lebih hampir bisa lah, ini mah kita logikakan masing-masing. Kalau defisit itu kurang, tidak cukup, tidak kuat, disfungsi itu ini tidak berfungsi dan lain-lain. Ya ini bisa kita baca. Lalu indikator diagnostik itu ada penyebab. Nanti di SDKI itu kalian bisa buka SDKI-nya di halaman ya diagnosa yang pertama aja. Ya di diagnosa pertama itu bersihan jalan nafas tidak efektif atau D0001 di halaman 18. Nah, kadang-kadang dosen itu menjelaskan seolah-olah yang
peserta yang dijelaskan atau siswanya itu juga sudah sering buka ini gitu. Itu yang sering salah gitu dari kita selaku pengajar gitu. Mungkin menurut kita mah gampang gitu, tapi untuk kalian yang baru buka kan, oh gini toh isinya gitu. Nah, di atas lihat bersihan jalan napas tidak efektif, salah nih kata-katanya, tidak ya, tidak ya, harusnya tidak efektif. Nah, di situ ada definisi alias pengertiannya, di situ ada penyebab dan ada tanda gejala atau gejala dan tanda mayor kalau di sini. Ya, tertulisnya. Nah, ini semuanya penting. Dari atas sampai paling bawah ini penting. Gitu. Untuk mendiagnosakan keperawatan, untuk menetapkan diagnosa keperawatan. Nah, tanda gejala itu yang harus kalian ingat ada mayor, ada minor. Ada mayor, ada minor. Ada mayor, ada minor ya tanda gejala. Ini yang sering salah nih. Kalau mayor itu harus ada pada saat kita menegakkan diagnosa. Jadi kalau kita mau menegakkan bersihan jalan nafas tidak efektif, harus ada data ini pada pasien. Pertama, batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebihan. Ini semuanya harus ada. 80% kalau nggak salah standarnya itu. Harus ada. Berarti kalau misalnya ada 5, 4 minimal ada pada pasien. Kalau tidak ada, maka kita tidak boleh menegakkan diagnosa. Kenapa Pak kok ketat banget harus 80%? Karena tadi untuk menghindari kesalahan diagnosa. Gitu ya. Kalau yang minornya nggak wajib ada. Nggak wajib ada. Tapi kalau ada akan lebih bagus. Gitu ya. Jadi Bapak ingatkan kembali yang mayor itu harus ada ketika kita mengangkat diagnosis. Kalau yang minor itu tidak wajib ada. Tapi kalau ada, alangkah lebih bagus lagi. Semakin meyakinkan kita bahwa diagnosis itu ada pada pasien. Masalah itu ada pada pasien. Nah, kalau bersihan jalan nafas tidak efektif itu yang paling atas, itu adalah masalah keperawatan. Kalau namanya diagnosa keperawatan itu tidak hanya cukup menyebutkan masalah. Misalnya kayak gini, kamu masalah keperawatan di askep kamu apa? Bersihan jalan napas tidak efektif. Benar kamu sebut gitu. Tapi kalau dosen kalian bertanya, diagnosis keperawatan di askep kamu itu apa? Bersihan jalan napas tidak efektif, Pak. Nah, salah itu. Tapi kalian harus menyebutkan lengkap, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penyebab. Ini kan ada penyebab nih. 10 penyebab ini pilih salah satu atau lebih dari satu juga boleh. Gitu. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas. Misalnya kalau asma itu spasme jalan nafas berhubungan dengannya. Jadi spasme itu menyempit jalan nafasnya itu. Tapi kalau misalnya dia COVID, nah, bersihan jalan, dia susah nafasnya karena ada sekret atau ada benda gitu. Sekret lah tahu, sekret itu kayak cairan gitu ya, cairan di pernapasannya karena akibat sekresi, jadi hipersekresi jalan nafas. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Jadi kalau kasusnya COVID atau ISPA, bunyinya bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Gitu. Atau misalnya anak mainan logam, terus ketelan sama dia, nyumbatlah di pernapasannya dia. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan benda asing dalam jalan nafas. Gitu. Jadi diagnosa keperawatannya seperti itu. Jadi kalau hanya menyebutkan masalah itu salah kalau kita ditanya diagnosis. Kalau kita ditanya diagnosis maka otomatis kita harus jawab berhubungan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan maksudnya. Jangan sampai nggak ada berhubungan dengannya. Cari di penyebab ini mana yang paling cocok dengan keadaan pasien kita. Begitu. Dan untuk gejalanya wajib ada ketika kita analisis data. Biasanya di sini masalah, di sini etiologi. Ini kan ada 3 kolom nih, ada 4 kolom, ada nomor, ada data atau tanda gejala,
Lalu di sampingnya lagi kolomnya itu adalah etiologi, sampingnya lagi adalah diagnosis. Gitu. Ya. Nah, data-data ini harus ada pada data atau pada tanda gejala. Di tanda gejala itu harus ada batuk tidak efektif ini dan ini. Kalau tidak ada ini kelima ini atau maksimal 4, minimal 4, maka dosen itu akan mencoret. Ini diagnosanya nggak layak ditegakkan karena DODS-nya nggak ada, nggak lengkap gitu. Atau datanya nggak ada, atau datanya cuma satu, malah nggak ada satu sama kelima ini nggak ada, malah kemana-mana gitu datanya. Datanya bersihan jalan napas, tapi di situ tertulisnya berat badan pasien 50 kilo. Apa hubungannya berat badan sama bersihan jalan nafas gitu? Jadi yang kita tuliskan itu sesuai apa yang berhubungan saja, yang tidak berhubungan nggak usah ditulis. Data-data normal jangan ditulis. Bersihan jalan napas terkecuali berhubungan ya, gitu. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan ini, gitu. Ya, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini ada faktor resikonya. Merupakan kondisi atau situasi yang meningkatkan kerentanan klien. Proses penegakan diagnosa keperawatan. Nih, Bapak ingin kalian buka buku SDKI-nya di halaman XIV tadi ya, atau ke halaman 14. Nah, D006 risiko aspirasi. Inilah yang dimaksud dengan diagnosa risiko. Biasanya dimulai dengan kata risiko di depannya. Risiko aspirasi, risiko gangguan sirkulasi spontan, risiko penurunan curah jantung, risiko perdarahan. Itu adalah risiko, artinya belum terjadi itu aspirasi, belum terjadi itu perdarahan, tapi beresiko mengalami perdarahan. Gitu. Lalu ke bawah lagi ada namanya D0025 halaman XV atau 15. D0025. Kesiapan peningkatan keseimbangan cairan. Kesiapan inilah yang menjadi tanda bahwa itu adalah diagnosa promosi kesehatan. Kesiapan peningkatan nutrisi. Diagnosa ini, kesiapan peningkatan nutrisi ini ditegakkan bukan pada orang yang kurang gizi, tapi orang yang normal gizinya. Nggak ada masalah gizi. Nutrisinya bagus, 4 sehat 5 sempurna, berat badannya juga ideal. Ini yang ditegakkan, kesiapan peningkatan nutrisi. Nggak ada masalah apapun pokoknya. Kalau dicari semuanya normal, makannya sehat, makannya juga banyaknya normal gitu. Berat badannya juga ideal. Ini 70 ini. Tapi tetap harus ada intervensi supaya dia bisa bertahan seideal itu. Gitu. Oke ya. Ke bawahnya lagi ada risiko lagi. Nah, risiko, nah itu udah pasti resiko. Kalau ada kesiapan itu udah otomatis itu adalah potensial atau promosi kesehatan. Terus ada lagi di sini. Ke bawah lagi, set. Nah, D0093, halaman XVV atau 17, halaman 17. Nih. Halaman 17 yang paling atas saja, D0090. Kesiapan peningkatan coping keluarga. Yang ada tulisannya keluarga, ini tandanya diagnosa yang bisa ditegakkan kalau pasiennya ada di tataran keluarga. Itu. Ini misalnya pasien gini, pasien dia mengalami hipertensi, dia mengeluhkan nyeri. Nah, diagnosa nyeri muncul ketika di rumah sakit, karena dia masuk ke rumah sakit. Lalu setelah itu, nyeri itu ada di halaman aktivitas dan istirahat. Mana ya?
Nyeri ya. Nyeri itu nih di psikologis ya, nyeri dan kenyamanan. Itu adalah D007 halaman XV1 atau 16. Nyeri. Dia masuk ke rumah sakit. Nah, masuk ke rumah sakit, dia mengeluhkan nyeri, akhirnya kita tegakkan nyeri selaku perawat di rumah sakit. Lalu perawat di rumah sakit merujuk. Karena udah sembuh, Pak, saya rujuk ya untuk pulang. Nah, lalu pasiennya pulang. Nanti dari puskesmas datang harusnya ke rumah untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Namanya juga rujuk balik kan. Puskesmas merujuk pasien ke rumah sakit. Rumah sakit merujuk balik pasien ke rumah dengan dilayani orang puskesmas. Seharusnya seperti itu. Lalu orang puskesmasnya menegakkan diagnosis. Yang dia tegakkan bukan nyeri lagi, tapi yang diagnosis keluarga, misalnya kesiapan peningkatan coping keluarga. Jadi walaupun masalahnya nyerinya itu masih berlangsung di rumah, karena nyeri itu kan untuk beberapa penyakit pasti akan terus berlangsung, misalnya rematik, nyeri terus kan, pasti akan mengalami nyeri terus. Tapi karena udah pulang, jadi diagnosisnya jangan nyeri lagi yang diangkat, tapi kita akan angkat diagnosis yang bersifat keluarga, misalnya kesiapan peningkatan coping keluarga, atau manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Gitu. Jadi intinya selain masalah pasien yang kita harus lihat juga terkait pengangkatan diagnosa itu ranah kita bekerja. Apakah kita bekerjanya di rumah selaku perawat rumah atau ranah kita bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Kalau perawat di rumah sakit tegakkan diagnosa yang bersifat individu. Tapi kalau di rumah, tegakkan diagnosa yang bersifat keluarga atau rumah. Gitu. Di situ tertulisnya biasanya kata-katanya keluarga. Gitu. Lalu ternyata udah datang keluarga. Nah, ternyata di RW tersebut banyak yang punya penyakit rematik dan merasakan nyeri gitu. Akhirnya perawat puskesmas datang lagi melakukan penyuluhan, penyuluhan, dikumpulkanlah orang yang sakit dengan rematik itu. Dia tegakkan diagnosa komunitas. Lihat di halaman sini, di halaman masih 17, kesiapan peningkatan coping komunitas. Nah, kalau ada komunitasnya itu berarti diagnosa komunitas. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di komunitas, Pak, boleh nggak Pak mengangkat diagnosa pribadi? Boleh saja sih, tapi nggak cocok, kurang begitu cocok. Kalau ada diagnosa keperawatan komunitas atau keluarganya, lebih baik tegakkan itu dulu. Oke. Nah, kita mungkin sebentar lagi ya, sampai 15.00 lah kita selesaikan karena khawatir juga terlalu bosan kaliannya. Nah, lalu proses penegakan diagnosa keperawatannya, ini ada analisis data, ada identifikasi masalah, ada perumusan diagnosa. Gitu. Ya. Ini prosesnya itu pertama kita melakukan pengkajian kan. Habis. Nah, ini terkait dengan tugas nih. Kalau biasanya kalau dihubungkan dengan tugas semangat nih mahasiswa itu. Nanti kalian kan udah melakukan pengkajian tuh dari Pak Sehab, anamnesis segala macam. Masukkan ke format pengkajian. Nah, di format pengkajian itu nanti kalau belum punya nanti Andra minta ke Bapak. Bapak ada. Tapi kalau misalnya udah ada dari Pak Sehab, gunakan aja yang dari Pak Sehab itu. Format pengkajiannya kan banyak ya. Jenisnya tuh banyak. Jadi bisa menggunakan Pak Sehab atau dari Bapak nanti. Nah, lalu setelah itu dari hasil pengkajian tersebut kalian lakukan analisis data dengan membuat tabel. Tabel yang apa? Tadi yang ada 4 itu. Ya, yaitu nomor, terus data, lalu etiologi dan masalah keperawatan gitu. Nah, lalu masukinlah data-datanya. Dicocokkan dengan ini. Oh, kira-kira nih data-data abnormal. Nah, dari hasil pengkajian tersebut kan ada data normal atau data abnormal. Suhunya normal 36,5. Oh, normal, nggak masalah, nggak jadi data misalnya. Lalu juga berat badannya ideal. Oh, normal, ternyata berat badannya ideal, nggak jadi masalah. Tapi ada yang nggak normal misalnya. Oh, dia mengeluhkan sesak
karena bersin-bersin terus, karena ada sekret. Setelah dikaji head to toe ternyata ada gangguan di paru-parunya gitu. Ditegakkanlah, sepertinya nih bersihan jalan nafas nih. Nah, bukalah sama kita bersihan jalan nafas. Dari bersihan jalan nafas tersebut kita cek ada nggak nih objektifnya. Oh, ada nih semuanya. Batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih. Oh, ini nggak ada nih satu nih. Ah, saya ke pasien lagi, kaji lagi. Oh, ada nih mengi sama wheezing dan atau rongki. Nah, misalnya ada mengi. Nah, begitu ya. Ya, tapi ini harusnya ada 4 ya. Maksudnya ini yang bersihan jalan nafas itu kan yang logisnya ini ada 4 karena kalau yang 5 itu kan nggak mungkin orang dewasa ada mekonium. Ini lihat nomor 5 ya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Nomor 5 itu kan mekonium di jalan nafas. Ini mah pada neonatus aja. Jadi kalau ada 3 pun ini diagnosa ini bisa ditegakkan. Memang di sini totalnya 5, tapi 80% dari 4, bukan dia 80% dari 5. 8 kali 4 itu sama dengan 64. Nah, berarti 8 kali 4 berapa? 32, berarti 3. Ya, 3. Nah, baiknya minimal 3. 3 dari 4 lah, itu harus ada. Sputum berlebih, ada suaranya beda kan? Kalau di paru-paru gitu ya. Ada batuk juga, batuknya tidak bisa keluar. Bapak, itu sekretnya keluar nggak kalau batuk? Nggak, nah, berarti itu batuk tidak efektif. Nah, DODS-nya udah penuh, baru kita masalahnya kita tulis, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Penyebabnya kita lihat, oh mana nih kalau yang karena batuk pilek misalnya. Oh ini hipersekresi jalan nafas. Pilih aja salah satu, jangan tulis semuanya nih di penyebab. Karena disesuaikan juga dengan kasus. Kalau asma pasiennya, oh asma ya. Berarti ini aja spasme jalan nafas. Nah, berarti berhubungan dengannya spasme jalan nafas. Tapi selain itu biasanya diminta etiologinya itu diminta pohon masalahnya. Kenapa kok bisa bersihan jalan nafas gitu? Kalau mahasiswa biasanya diminta pohon masalahnya biar kalian belajar patofisnya kepake juga gitu. Kenapa misalnya dari penyakit tadinya COVID, kenapa menyebabkan hipersekresi jalan nafas? Karena misalnya terjadi COVID, maka reseptor-reseptor di paru-paru dan jalan nafas itu ditempeli oleh virus, sehingga reseptor tersebut menyebabkan sekresi berlebihan dari jalan nafas tersebut, sehingga menyebabkan banyaklah sekret-sekret sehingga menyebabkan hipersekresi jalan nafas. Itu mungkin kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau kalian baca patofis lagi lebih lengkap lagi daripada itu. Jadi patofisnya, kalau yang pohon masalahnya itu dilihatnya dari patofisiologi, buka buku patofisiologinya gitu. Kenapa Pak kok mahasiswa kok seribet itu? Agar mahasiswa pola pikirnya lebih rasional gitu. Belajar ya, kalau mahasiswa mah belajarnya dari yang sulit dulu. Nanti kalau udah yang mudah, kalau udah yang sulit bisa, maka yang mudah akan gampang gitu. Sama ketika kalian belajar matematika, kenapa pakai rumus-rumus, ngitung sendiri apa? Capeknya kan udah ada kalkulator, Pak. Nah, gitu. Jadi ketika mahasiswa itu wajib pakai itu salah satunya. Nah, lalu selanjutnya ini ada analisis data, membuat klasifikasi data ya. Diklasifikasikan ada DO, DS, kalian sudah belajar ya sama Pak Syihab. DO itu data objektif, DS itu data subjektif. Data subjektif itu data yang didapatkan dengan kita mendengar pakai suara kita. Banyaknya, tapi nggak semua yang kita dengar itu data subjektif. Misalnya klien mengatakan nyeri. Nah, itu data subjektif. Klien mengatakan bahwa saya demam, itu data subjektif. Tapi data tersebut harus kita bandingkan dengan data objektif. Oh, demam saya tem atau gunakan termometer, ternyata nggak demam. Oh, berarti ini hanya perasaan aja gitu. Jadi data DO sama DS itu harus dibandingkan. Tapi nggak semua yang didengar oleh perawat itu adalah data subjektif. Misalnya gini, kalian menggunakan stetoskop kan didengar ya, itu data subjektif, data objektif itu ya. Lalu nggak semua yang dikatakan oleh pasien itu adalah klien mengatakan bahwa
hipertensi itu adalah tekanan darah lebih dari 140/90. Itu data objektif. Tidak semua yang dikatakan oleh pasien itu adalah data subjektif. Maksudnya data subjektif itu data yang harus divalidasi lagi oleh kita. Namanya juga subjektif kan. Kalau data objektif itu data yang cenderung bisa lebih kita percaya. Jadi jangan sampai menegakkan diagnosa dengan data subjektif aja. Atau jangan sampai menegakkan diagnosa yang data subjektif sama objektifnya itu berbanding terbalik. Misalnya, aduh, saya sakit ini kepala tapi dia sambil ketawa-ketawa gitu. Kan nggak nyambung gitu. Harusnya kan kalau ekspresi sakit, aduh gitu kan, beda. Kalau saya sakit dengan sambil ketawa-ketawa kan aneh gitu. Nah, itu harus diidentifikasi. Nah, ini contohnya ya, contoh analisis data yang Bapak gambarkan tadi. Ada data, etiologi, sama masalah. Ada nomor. Nah, yang DODS-nya ini yang mayornya, data mayornya itu harus lengkap. Kalau kalian ini tidak lengkap, ininya kosong misalnya. Ini diagnosa dicoret, nggak akan bisa ditegakkan. Atau cuma 1 dari 4, nggak akan bisa ditegakkan. Harus ada keempat-empatnya. Misalnya bersihan jalan nafas tadi. Nah, yang etiologinya ini lihat di penyebab. Sama bandingkan juga dengan buku patofis kalian. Bagaimana perjalanan penyakit dari misalnya ISPA atau COVID. Nah, kalian harus uraikan menjadi etiologi dari masuknya COVID, lalu COVID tersebut menyerang apa, mengeluarkan apa, ada enzim apa, ada hormon apa yang bekerja, sampai akhirnya hipersekresi, akhirnya penyumbatan gitu. Jadi hipersekresi, jalan nafas, etiologinya gitulah kurang lebih. Jadi etiologi ini diturunkan dari konsep penyakit. Nah, dokter itu fokusnya ke sini. Dokter itu. Kalau kita fokusnya ke sini, ke masalah ini, tapi dikaitkan juga dengan penyakit ya. Tapi fokusnya tetap kita di masalah kebutuhan dasar manusia yang terganggu karena penyakit. Nah, lalu penulisan, nah ini ya penulisan 2 bagian. Ya, salah nih. Nah, ini yang 3 ya. Kalau yang aktual itu ada 3. Ada berhubungan dengannya, tanda gejalanya juga ditulis. Bapak revisi ya tadi ya. Jadi kalau kalian ditanya diagnosa keperawatan, kalian harus lengkap, bukan hanya masalahnya. Apa diagnosa keperawatannya, Dek? Bersihan jalan nafas tidak efektif, Kak? Salah. Harus dijelaskan bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penyebab hipersekresi jalan nafas, dibuktikan dengan atau DD ya, dibuktikan dengan batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih dan mengi. Ya, baru kalian bisa disebut itu benar menyebutkan diagnosa keperawatan. Khusus untuk yang aktual ya ada 3, terdiri dari masalah, penyebab, sama data. Kalau untuk yang aktual. Kalau yang untuk yang resiko itu 2, yaitu masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Gitu. Faktor resiko. Bukan disingkat juga DD ya, dibuktikan dengan, tapi artinya DD itu dibuktikan dengan, kalau ini berhubungan dengan, ya nggak ada. Jadi di sini BD, DD. Nah, kalau di sini nggak ada BD, tapi adanya dibuktikan dengan langsung. Ya, jadi nggak ada berhubungan dengannya kalau resiko, karena belum terjadi kan. Kalau namanya belum terjadi, berarti kan belum ada penyebab. Berarti belum ada berhubungan dengannya. Adanya resiko. Resikonya berhubungan dengan ada segala misalnya dengan tingkat kesadaran yang menurun. Karena risiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun. Ini diagnosa yang biasa ditegakkan ketika kita mau operasi. Resiko aspirasi dibuktikan dengan tindakan kesadaran menurun. Intervensinya apa? Tidak harus puasa pasien itu. Kenapa, Pak, kalau mau operasi harus puasa? Agar dia tidak aspirasi, karena kalau efek samping dari obat-obatan obat-obat bius yaitu adalah bisa muntah, kalau muntah bisa resiko aspirasi gitu ya. Ini diagnosis promosi kesehatannya.
Nah, ini kita waktunya udah habis, kita lanjutin nanti minggu depan ya. Sekaligus kita kita beresin dulu deh sebentar. Sekalian kalian mengerjakan tugas, ya sebisanya kalian aja. Sebiasanya kalian aja, minggu depan kita bahas bareng-bareng. Karena kalau belajar praktek itu tanpa mempraktekkan dulu, bingung. Bapak ngejelasinnya juga, apa sih yang kalian bingungin? Apa sih yang kalian nggak bisa gitu. Bapak kalau melihat kerjaan kalian, oh ini loh mahasiswa nggak bisanya di sini. Bapak jelaskan lebih banyak di sini. Gitu. Nah, untuk yang promosi kesehatan nih kemungkinan banyak kalian angkat untuk kalian itu masalah dibuktikan dengan tanda gejala ya. Masalah dibuktikan dengan tanda gejala gitu. Ya, dibuktikan dengan tanda gejala. Oke. Ya, ini juga nggak ada berhubungan dengan karena dia promosi kesehatan. Nah, justru dia dibuktikan dengannya keadaan sehat. Contohnya ini. Kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah karakteristik urin normal, kan ini normal semua gitu. Tapi kan ini Pak promosi kesehatan, makanya wajar dia tanda gejalanya juga tanda gejala normal gitu pada orang normal. Nah, ini ya ringkasannya ya. Kalau yang resiko sama promosi nggak ada berhubungan dengan, adanya dibuktikan dengan ya. Lalu nanti kalian bisa lihat video tambahan SDKI SLKI di sini bagaimana cara menggunakannya. Lalu di YouTube juga Bapak cek banyak sekali. Jadi kalian nggak ada alasan buat tidak bisa mengerjakan di minggu depan. Mudah-mudahan udah pada bisa semua, jadi nggak usah terlalu banyak revisi sama Bapak. Nanti tinggal kalian revisi lagi sedikit, lalu minggu depannya kalian mengumpulkan lagi untuk kita bahas lagi SDKI SLKI-nya yang dari kasus yang banyak yang ada aktualnya gitu. Untuk yang sekarang kita lebih fokus dulu ke resiko sama potensial, tapi kalau ada aktualnya kalian boleh untuk mengangkat juga walaupun ya nggak apa-apa gitu. Pokoknya sesuai keadaan pasien aja. Tuh, ada pertanyaan terkait tugas maupun materi? Bapak izin bertanya, Pak. Boleh. Jadi Bapak format untuk tugas minggu depan itu ditulis tapi nggak di videoin gitu ya, Pak? Iya, ditulis, diketik aja ya, diketik nggak usah tulis tangan. Ya, diketik agar nanti kalau revisi kan gampang ya direvisi karena kita akan banyak revisi gitu. Videonya kan udah kalian buat ya di pengkajian, paling video pengkajian aja itu. Terus ada lagi pertanyaan? Jadi hanya didokumentasikan aja, kita belajar dokumentasi ASKEP lah kalau metodologi keperawatan itu banyaknya. Untuk yang prakteknya ya banyaknya itu belajar terkait dokumentasi ASKEP-nya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, kalau misalnya masih ada yang kebingungan, ingat zaman sekarang sudah modern, zaman Bapak dulu belum ada YouTube, belum ada apa, mau belajar tuh susah banget, ribet, harus nunggu dosen. Kalau sekarang udah ada YouTube segala macam, rasanya mungkin penjelasannya ada beberapanya yang lebih bagus mungkin dari Bapak. Agar kalian bisa lebih paham, mohon juga lihat YouTube dan sering belajar dari YouTube atau dari video. Gitu. Sekian dari Bapak, mungkin mohon maaf jika Bapak ada kesalahan, perkataan maupun perbuatan. Mohon doanya juga untuk keluarga Bapak agar bisa segera sehat dan semuanya dari prodi yang sakit, misalnya termasuk juga mahasiswa, segera diberikan kesembuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto lupa ya? Ya, Bapak suka lupa terus foto. Foto dulu sok sama Andra ya. Oke. Boleh, Pak. Boleh, Andra. Ya. 1, 2, 3. Semangat. Slide 2. 1, 2, 3. Nih, Bapak slide berapa nih? Bapak slide 1. Oke, berarti nggak usah lagi ya harusnya. Ya, Oke, oke dari Bapak cukup.
semangat terus dan belajar yang banyak gitu agar kalian bisa mencapai apa yang kalian tuju. Oke, Bapak izin end meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembuh, Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Bapak. Sama-sama semua.